ver in stoer ein verreich. Wie reich? Zo reich, als ik zo opzongen mijn eigen metzelen. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Ryan. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan merangkum film lagi. Tetapi film kali ini sedikit aneh karena berlatar belakang pada zaman dahulu yang menceritakan sang karakter utamanya yang mengalami kecelakaan aneh dan membuatnya seperti mati suri selama 100 tahun lamanya dan terbangun pada zaman modern. Film Amerika rilisan tahun 2020 ini dibintangi oleh Seth Rogen dan disutradarai oleh Brandon Trost. Film ini berdasarkan cerita pendeknya yang berjudul Sell Out yang ditulis oleh Simon Rich. Oke lah, karena terlalu banyak basi-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Menceritakan pada tahun 1919 di Eropa Timur, tepatnya di Selbis, yang mayoritas penduduk di sana adalah kaum Yahudi. Lalu ada seorang buruh bernama Harsel Greenbaum yang kerjanya sebagai penggali parit. Setiap hari ia bekerja sampai pada hari di mana ia mengalami apes, yang dimana skop yang ia pakai untuk menggali itu patah. Terpaksa ia melanjutkannya menggunakan tangan. Tak berhenti sampai di situ, ia mengalaminya kembali. Saat menggali di pemukiman warga, sudah ia ganti dengan yang lebih bagus, gerobaknya pula yang malah ikutan rusak. Hidup itu memang keras, kawan. Sampai pada suatu hari di pasar, ia melihat seorang wanita yang membuatnya terpesona. Wanita itu namanya Sarah. Ia sedang bernegosiasi kepada pedagang ikan, lalu ia pergi karena merasa ikan yang dijual terlalu mahal di situ. Lalu Harsel ingin membuktikan cintanya kepada Sarah. Ia pun kerja lembur bagai kuda agar bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membeli ikan yang diinginkan Sarah itu. Setelah susah-susah payah bekerja, Harsel membeli ikan itu dan memberikannya langsung kepada Sarah. Sarah pun senang dan langsung memakannya di situ juga. Lalu mereka pulang bersama. Setelah banyak bercerita, ternyata banyak kesamaan di antara mereka. Mulai dari warna favorit mereka yang sama-sama warna hitam, bersin yang selalu berurutan sebanyak 4 kali, dan orang tua yang sama-sama dibunuh oleh Kosak, yaitu kelompok orang Rusia yang membenci orang-orang Yahudi. Lalu mereka berdua duduk di tempat favorit mereka, yaitu di rawa, dan membicarakan tentang impian mereka. Mereka sebelumnya berjanji untuk tidak tertawa saat mendengar impian mereka masing-masing. Sarah bercerita bahwa ia ingin bekerja sangat keras sampai menjadi kaya. Setidaknya sampai pada suatu saat ia mampu membeli batu nisannya sendiri. Sedangkan Harsel berimpian suatu saat jika mempunyai uang yang cukup untuk mencoba air soda sebelum ia meninggal nanti. Dan di sini kita belajar bahwa tingkat kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Belum tentu orang lain mampu seperti kita. Jadi jika kita selalu melihat orang yang di atas daripada kita, maka kita tidak akan pernah merasa cukup atau merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Tetapi jika menjadikan itu sebagai motivasi, akan jadi lebih baik lagi. Oke, lanjut. Setelah itu, Harsel Greenbaum dan Sarah Greenbaum resmi menikah dan menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi bertepatan dengan hari pernikahan mereka itu, Kosak kembali menyerang mereka. Kosak banyak membantai warga-warga di sana dan menghancurkan seluruh kehidupan mereka. Harsel dan Sarah berimigrasi ke Amerika dan menemukan kehidupan baru mereka di sana. Harsel bekerja di sebuah pabrik acar, bukan sebagai tukang sortir ataupun tukang pencampur garam, tetapi Harsel bekerja sebagai penangkap tikus di sana, dan itu bukanlah pekerjaan impiannya. Tetapi Harsel tetap bersyukur karena di Amerika ia memiliki harapan untuk membeli air soda yang hanya seharga 5 sen. Walaupun impian sederhananya itu belum bisa tercapai, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka bekerja dan menabung. Akhirnya Harsel dapat membelikan hadiah sebidang tanah kepada Mbak Sharoh untuk kuburan mereka nanti. Dan akhirnya Sarah hamil.
Saat itu Harsel bersumpah bahwa keturunannya kelak akan menjadi orang yang kuat. Keluarga Greenbaum akan menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang paling berkuasa di kota. Suatu hari, saat Harsel mengejar tikus di bagian atas pabrik, seakan para tikus itu memberontak sehingga membuat Harsel terpojok. Lalu malangnya ia terpleset jatuh dan masuk ke dalam drum berisikan air timun, dan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Dan pada saat itu pula pabrik acar tersebut diberhentikan produksinya dan ditutup pemerintah setempat, yang dimana Harsel masih berada di dalam drum itu. Waktu kian berlalu 100 tahun lamanya, dan zaman pun telah berubah menjadi lebih modern. Di tempat yang sama, Brooklyn tahun 2019, terlihat di sana ada dua bocah yang sedang bermain drone, dan drone tak sengaja memasuki pabrik acar tersebut melalui jendela, lalu tepat menabrak tutup drum yang dimana tempat Harsel berada. Dua bocah itu pun membukanya dan dikagetkan oleh Harsel yang tiba-tiba terbangun. Setelah itu, Harsel dirawat dan terlihat di sana para dokter-dokter mengadakan konferensi pers dan menjelaskan bagaimana Harsel Greenbaum yang mengalami tidur panjang selama 100 tahun tanpa mengalami penuaan sedikitpun. Saat di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa Sarah Greenbaum, yaitu istri Harsel Greenbaum, sudah lama meninggal, sekitar 80 tahun yang lalu. Begitu juga dengan anaknya yang sudah lama meninggal. Harsel pun merasa tak percaya dengan itu, tetapi dokter mendapat informasi lagi bahwa keluarga Harsel yang tersisa hanyalah cicitnya, yaitu anak dari cucu Harsel. Namanya Ben Greenbaum, yang sekarang sudah seusia Harsel. Harsel menemuinya, yang membuat ia semakin yakin bahwa Ben adalah cicitnya ialah cara Ben saat bersin, yaitu sama seperti Harsel dan Sarah, 4 kali berturut-turut. Ben mengajak Harsel pergi ke apartemennya. Saat di luar, ia tentu saja terheran-heran dengan peradaban yang semakin maju dan semakin canggih. Lalu sampailah mereka di apartemennya Ben. Harsel ditawari banyak minuman, tetapi ia tak mau merepotkan Ben. Saat ditawari air soda, ia terheran. Bukan hanya air soda, tetapi Ben memiliki mesin pembuat air soda. Inilah dimana impian Harsel untuk minum air soda akhirnya kesampaian. Harsel sangat senang dengan itu. Dan Ben pun menunjukkan banyak hal lain yang mungkin saja Harsel menyukainya, seperti menunjukkan Alexa Smart Home, musik, menari, And kind of go in here at the bottom. dan berjalan-jalan di kota. Bahkan Harsel kagum dengan Ben yang mempunyai 7 pasang sepatu dan 25 pasang kaos kaki yang dimilikinya, tetapi bau. Menurut Ben itu hal yang biasa. Harsel menanyakan apa pekerjaan Ben. Begitu ia terheran dan tak mengerti pekerjaan Ben, yang dimana ia bekerja sebagai freelance pengembang aplikasi mobile. Ia menunjukkan aplikasi buatannya yang berguna untuk mengetahui rincian barang ataupun seberapa baik perusahaan dalam mengolah barang tersebut hanya dengan scan QR code di barang tersebut. Ben masih mengembangkan aplikasinya itu dan belum bisa dijual ke sebuah perusahaan. Harsel menanyakan foto keluarga Greenbaum dan Ben memberikan buku album yang berisikan foto-foto dari anak dan cucu Harsel yang memiliki pekerjaan yang layak daripadanya, yang membuat Harsel sedih dan terharu sekaligus bangga mengetahui itu. Ibu dan ayah Ben telah lama meninggal karena kecelakaan. Harsel ingin Ben menceritakan kisah orang tuanya hingga mereka tiada. Namun Ben seperti menghindar dari itu. Harsel mengajak Ben ke pemakaman keluarga Greenbaum, tetapi Ben menolaknya secara halus karena ia sudah tak pandai berdoa seperti dahulu. Keesokannya, mereka pun pergi ke pemakaman keluarga Greenbaum dan terlihat di sana tempat yang dulunya bersih dan indah kini telah berubah menjadi kotor, dan di belakangnya telah dibangun jalanan tol juga papan iklan yang sangat besar. Harsel merasa sedih dengan apa yang dilihatnya. Ia membersihkan tanah-tanah yang mengotori batu nisan Sarah, lalu berdoa. Tak lama kemudian, ada beberapa pekerja yang hendak memasang iklan minuman vodka di papan iklan itu. Lalu Harsel teringat dengan kaum Kosak Rusia karena tahu vodka adalah minuman mereka. Lalu mengancam salah satu pekerja di situ untuk mencabut iklan vodka yang menghalangi itu. Tentu saja pekerja itu heran dan tak mengerti maksud Harsel. Harsel mengajar semua pekerja di situ, bahkan Ben yang coba menghentikan Harsel juga ikut terpukul oleh pekerja itu. Akibatnya, mereka ditahan kepolisian setempat dan dibebaskan setelah membayar uang jaminan.
Mereka pulang dan Harsel tetap keras kepala ingin mencabut papan iklan itu. Ben mengingatkannya bahwa jika mereka melakukannya lagi, mereka bisa kembali ditahan polisi. Dan jika ingin tetap mencabutnya, mereka harus membeli papan iklan itu, yang tentu saja harganya sangat mahal. Bahkan Ben saja masih sibuk memikirkan warna yang cocok untuk logo aplikasinya itu, dan tidak juga kunjung dijual ke perusahaan. Harsel menekankan kepada Ben tak usah memikirkan warna untuk logonya, pilih saja warna yang ia suka, dan karena orang lain juga tak peduli. Ben pun akhirnya membuat janji temu kepada investornya yang sudah direncanakan dan bertemu di kantor perusahaan itu. Namun saat bertemu, perusahaan itu tak akan bekerja sama dengannya karena tahu catatan kriminal ringan yang dimiliki Ben bersama Harsel sebelumnya itu. Karena sebuah aplikasi bergantung pada etika pengembangnya. Selama 5 tahun, Ben berusaha mengembangkan aplikasinya, tetapi hari itu Ben pulang dengan tidak mendapatkan apa-apa. Dan Ben pun menyalahkan Harsel karena ia tak mendapatkan uangnya itu. Harsel meminta maaf dan Harsel memberikan sebuah ide kerjasama, yaitu memasarkan acar buatan Harsel. Karena Ben pandai memasarkan barang dengan aplikasinya dan Harsel tahu bagaimana cara membuat acar yang lezat. Tetapi Ben berkata itu ialah ide yang buruk. Dan Ben bilang bahwa seandainya Sarah melihat Harsel yang seperti ini, maka ia akan merasa malu terhadap Harsel. Harsel pun marah dan bilang kepada Ben bahwa ia akan membuat usaha acarnya sendiri tanpa bantuan Ben sedikit pun, dan akan membuktikan kepada Ben bahwa ia mampu dan akan membeli papan iklan itu. Harsel pun pergi dan mencari mentimun, lalu memborong mentimun itu di Indomart. I would like to purchase. How much? Looks like these are 90 cents a piece. Terribly sorry, little boy. Karena tahu harganya sangat mahal, akhirnya ia mencari ke tempat sampah. Lihatlah dan bukalah. Dan menjumpai acar yang masih bagus dan mendapatkan barang-barang yang lain untuk ia berjualan nantinya. Juga Harsel memanfaatkan air hujan untuk mengisi air acarnya itu. Lalu ia mulai berjualan di pinggir jalanan kota dan mendapatkan pembeli pertamanya. Ia menjual dengan harga $4 per botolnya, dan 2 orang pembeli itu tertarik dan memostingnya di sosial medianya. Sedangkan Ben merasa kesepian di apartemennya yang menjalani aktivitasnya sendiri. Saat ia duduk di sebuah bar cafe, ia melihat orang di sebelahnya yang sedang menonton video Harsel yang viral di media sosial. Dan ternyata Harsel telah banyak dikenal orang karena keunikannya itu, dan banyak orang menyukai acar buatannya itu. Meski Ben berada di kafe lain pun, banyak orang yang melihat video Harsel yang populer itu. Bahkan Harsel sampai diwawancarai wartawan. Harsel menyebutkan di siaran televisi itu ia bisa membuktikan kepada Ben bahwa ia akan menjadi orang sukses lalu membeli papan iklan itu. Ben merasa iri dan berniat untuk menjatuhkan usaha Harsel itu, lalu menelpon Menteri Kesehatan untuk melaporkan usaha acar milik Harsel karena tidak steril atau tidak memenuhi standar kesehatan. Lalu usaha acar milik Harsel itu ditutup dan dikenakan denda oleh pemerintah. Kembalilah kedua orang pelanggan pertama Harsel itu menemui Harsel dan menyarankan kepada Harsel untuk merekrut anak magang agar dapat dengan mudah membuat usahanya itu lebih bersih. Dan ia tak perlu repot-repot membayar gaji karena anak magang hanya butuh pengalaman. Lalu ia menseleksi dan mendapat para karyawan magangnya itu. Harsel mengajarkan cara membuat acar kepada mereka, maka jadilah produk acar buatannya itu. Lalu ia jual kembali kepada masyarakat dan orang banyak menyukainya. Setelah mendapat keuntungan banyak, akhirnya Harsel dapat membayar dendanya dan juga dapat membeli papan iklan itu. Ben melihat berita-berita tentang kesuksesan Harsel yang membuatnya kesal sekaligus iri, juga sedih melihat video wisudanya saat masih bersama ayah dan ibunya dulu yang sangat mendukung pekerjaan Ben nantinya. Tiba-tiba Harsel kembali ke apartemen Ben dan membawa poster iklan vodka yang telah diruntuhkannya. Harsel berniat untuk kembali bersama Ben seperti sebelumnya untuk membantu Ben yang telah gagal dalam pekerjaannya itu. Namun Ben tak menginginkan keberadaan Harsel itu. Ia tak membutuhkannya,
Tetapi Ben berniat untuk menjatuhkan Harsel melalui Twitter, yang dimana Ben tahu apa yang akan terjadi jika Harsel mulai bermain Twitter dengan pola pikirnya yang seperti itu. Harsel yang tidak tahu apa-apa mulai membakar semangatnya dan emosinya, dan menyuruh asisten magangnya untuk nge-tweet dengan apa yang dibilang Harsel kepadanya. Dan benar saja, Harsel bahkan sampai nge-tweet yang agak nyeleneh tentang agama juga produk acaranya itu, yang membuat banyak orang mendemonya dan tidak menyukainya. Bahkan asistennya sendiri pun ikut-ikutan. Tetapi ada juga yang setuju dengan tweet Harsel di Twitter, yang dianggap sebagian orang adalah pemikiran yang rasional dan membuat tak sedikit orang juga membelanya. Sampai pada saat Harsel diundang di sebuah acara televisi dan mengemukakan pendapatnya, yang padahal ia sendiri bahkan tak tahu apa yang sedang terjadi dan ia kebingungan. Namun presenter televisi itu menganggapnya sebagai jawaban yang cerdas dan jujur, dan diadakanlah event friendly debat antara Harsel Greenbaum dan Profesor Kim mengenai ras, gender, dan agama, yang dilihat Ben sebagai kesempatan ia untuk menjatuhkan kembali Harsel. Saat acara debat itu dimulai, banyak penonton yang pro terhadap Harsel karena pendapatnya yang unik. Pada saat sesi tanya jawab, ternyata di sana ada Ben yang menyamar menjadi seorang wanita dan mengubah suaranya agar tidak ketahuan, lalu mengajukan pertanyaan jebakan kepada Harsel, yang membuat Harsel menjawab dengan tidak senonoh atau melakukan penistaan terhadap suatu agama. Seketika Harsel Greenbaum dikejar massa. Hingga malam harinya ia kembali ke apartemen Ben melalui jendelanya untuk meminta tolong agar membantu mengantarkannya pergi ke Kanada karena kewarganegaraan Harsel telah dicabut pemerintah. Kini Harsel telah banyak dibenci orang. Harsel memohon Ben membantunya, maka dengan itu Ben tidak akan pernah melihat Harsel Greenbaum lagi seperti kemauan Ben sebelumnya. Maka diantarkanlah Harsel ke perbatasan negara Kanada pada pagi harinya. Saat di perjalanan, mereka melanjutkan dengan berjalan kaki hingga ke perbatasan. Saat Ben terjatuh dan terluka, Harsel tetap peduli, juga perhatian terhadap Ben, dan saat bermalam, Ben kedinginan, Harsel pun memeluknya agar mereka tetap hangat karena salju segera turun. Keesokannya, mereka melanjutkan perjalanan kembali hingga tibalah mereka di perbatasan Kanada, dan tiba-tiba ada sebuah mobil patroli polisi yang melintas dan berhenti. Lalu Ben dan Harsel bersembunyi. Saat mereka bersembunyi, Ben tiba-tiba mengakui semua perbuatannya terhadap Harsel selama ini, yang membuat Harsel bangkrut dan selalu menjatuhkannya. Lalu Ben meminta maaf. Apakah Harsel memaafkannya? Tentu tidak. You have slain an enemy. Harsel yang mengetahui itu lalu terbawa emosi dan menganggap Ben adalah pengkhianat bagi keluarga Greenbaum dan memukulnya hingga pingsan. Lalu Harsel pergi meninggalkan Ben dan juga membawa tasnya. Polisi tadi yang mendengar itu langsung mengejar Harsel. Harsel lari dan bersembunyi di sebalik batu dan tidak terlihat oleh mereka. Harsel menemukan mesin cukur yang terdapat di dalam tas Ben. Lalu ia menggunakannya untuk mencukur janggutnya dan berpenampilan seperti Ben, karena memang muka mereka sebenarnya mirip. Lalu saat ditanyai polisi, Harsel mengaku sebagai Ben Greenbaum dan memberitahu Harsel masih di belakangnya. Lalu dua polisi itu pun menangkap Ben yang baru tersadar dari pingsannya dan dibawa untuk diadili hukum. Lalu di pengadilan yang langsung disiarkan di televisi itu menyatakan bahwa Ben ditangkap dan dituduh sebagai Harsel Greenbaum. Walaupun pengacara Harsel telah menjelaskan bahwa yang ditangkap itu bukanlah Harsel, melainkan Ben Greenbaum yang memang serupa dengan Harsel Greenbaum, dan Ben pun dikeluarkan dari negara Amerika dan dipulangkan di tempat asalnya dulu, yaitu di Eropa Timur, tepatnya di Selbix. Harsel yang melihat itu di televisi pun merasa bersalah karena itu. Harsel pulang ke apartemen dan melihat kembali buku foto-foto keluarga yang Ben simpan. Tiba-tiba saat Harsel membuka lembaran-lembaran foto itu dan terjatuhlah sebuah kertas yang terlihat di sana lukisan Ben waktu kecil, yang ternyata ia menamai aplikasi buatannya itu dengan gambaran orang tuanya. Ben sangat sayang kepada orang tuanya itu
Kenapa ia selalu menghindar saat ditanyai soal orang tuanya oleh Harsel? Itu karena ia tak mau terus-menerus berlarut-larut dalam kesedihan atas kepergian orang tuanya. Harsel semakin merasa bersalah kepada Ben. Ben yang saat itu sudah berada di kampung tempat Harsel dulu tinggal, kesusahan mencari tempat untuk beristirahat karena mayoritas orang di sana gak ngerti bahasa Inggris. Akhirnya, seorang bapak tua menyuruh Ben untuk beristirahat di sinagog, yaitu tempat ibadahnya orang Yahudi. Masuklah Ben ke dalam sana dan hendak berhangat karena ia kedinginan. Di sana terdapat beberapa orang yang hendak mengadakan doa terhadap orang yang mati. Dan Ben diajak salah satu orang tua di sana untuk berdoa karena Ben juga seorang Yahudi. Namun Ben sudah tak pandai berdoa lagi, tetapi itu bukanlah suatu masalah. Mereka berdoa dan Ben pun terlihat sedih karena teringat orang tuanya. Saat doa selesai, ternyata di sana juga ada Harsel yang datang dengan bantuan Alexa smart home-nya Ben. Harsel meminta maaf kepada Ben karena telah mengasarinya. Dan sekarang Harsel tahu kalau ternyata Ben bukanlah tidak peduli dengan keluarganya. Bahkan Ben membuat aplikasinya itu karena sangat menghormati keluarganya. Setiap hari, Ben terus-menerus memperbagus aplikasinya, memilih warna terbaik untuk logonya, dan karena itu tak kunjung menjualnya karena ia sangat sayang kepada aplikasinya itu, seperti rasa sayangnya terhadap orang tuanya. Harsel meminta maaf, lalu mengajak Ben pergi ke suatu tempat di Selbix itu. Mereka duduk di rawa tempat favorit Harsel dan Sarah dulu. Ben telah mendapatkan sebuah ide yang bagus. Ini persis seperti apa yang dikatakan Sarah. Mereka sebelumnya berjanji untuk tidak tertawa saat mendengar rencana Ben. Ben berencana untuk memasarkan produk acar milik Harsel dengan menggunakan internet karena Ben memang jago kalau soal internet. Seperti melakukan bisnis keluarga, tetapi Harsel merasa semua orang sudah tak bisa menerima kesalahannya itu lagi. Namun Ben memberitahu bahwa itu semua masih bisa diperbaiki. Harsel hanya perlu meminta maaf. Waktu telah banyak berlalu di Brooklyn. Kini mereka berdua mendatangi pemakaman keluarga Greenbaum. Terlihat kini janggut Harsel sudah tumbuh kembali seperti dulu. Dan akhirnya mereka sama-sama berdoa di depan makam Sarah. Lalu film pun selesai. Sedikit saja tanggapan saya terhadap kekurangan film ini, karena di akhir film kurang diberikan gambaran seperti apa kesuksesan kerjasama bisnis mereka yang telah direncanakan. Selebihnya filmnya bagus, pemerannya oke karena dua-duanya adalah satu aktor yang sama dan juga ada cerita yang unik. Dan saya Ren pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Come walk with me, feel the breeze, come walk with me. Oh, and dance, come dance with me. Shuffle your feet, come dance with me. And I will tell you when you're older how I loved you just the same. It only matters where we're going. It never mattered from where you came. When life, it gets you down, steals your crown, and breaks your will. Oh, I'll pick you up, brush off the dust, and hold you still. I will tell you when you're older how I loved you just the same. It only matters where we're going. It never mattered from where you came.